Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iqmal Ali Azari dari Sistem Informasi B dengan NIM 087. Kali ini saya akan menjelaskan supertypes, subtype, hierarki, arch, recursive, optionality, dan transferabilitas. Oke, yang pertama saya akan jelaskan dulu di bagian subtype-subtype. Ini saya udah siapkan dulu apa namanya entitasnya dan sudah sama atributnya. Ya, ini terserah kalian aja sih mau gimana. Cuma di sini saya menggunakan ini saja yang sudah saya buat. Oke, gimana sih cara eh, mengimplementasikan supertype dan subtype? Oke, yang pertama itu kalian buat dulu. Anggaplah ini supertype ya. Anggap ini subtype-nya dan kalian buat entitas baru untuk menjadikan dia subtype. Misalnya kan game mode yang dimana studi kasus game mode ini ya banyak kan game-game itu kan ada banyak. Jadi saya menjadikan subtype ini adalah sebuah genre game apa, misalnya genre game perang atau masak-masak. Nah, jadi saya buat dulu. Soalnya ini namanya genre ya. Nah, terus di subtype ini kalian cari game mode sesuai yang kalian mau jadikan subtype. Nah, ini kan di sini genrenya sebagai salah salah. Ini harusnya sudah jadi subtype. Nah, jadi misalnya genrenya perang gitu kan. Sudah langsung aja kalian buat apply. Oke, dia langsung masuk kan, langsung masuk sini. Tuh kalian masukin lah minimal ada satu atribut lah di subtype itu. Misalnya tipe perang, begitu kan. Salah. Ini terserah kalian mau isi berapa. Oke, sudah ya begitulah subtype. Dan subtype itu biasa minimal dua lah. Karena kalau satu menurut saya sih kayak kurang make sense saya sih ngapain kalau subtype itu cuma satu. Jadi ya menurut saya lebih cocok tuh subtype itu ada dua. Misalnya masak, masak. Oke kan, atribut tipe masak. Nah, masak apa? Masak nasi goreng. Biasa game di Roblox tuh banyak sih. Masak-masaknya nggak cuma itu aja. Masak kue ada, masak burger ada. Gitu sih. Nah, ini sudah jadi sebagai subtype dan game modenya ini adalah super type-nya gitu. Nah, selanjutnya tuh transferabilitas sama non transferabilitas. Kalau dalam studi kasus yang saya buat ini, yang bisa dijadikan transferabilitas sama yang tidak, maksudnya yang bisa dijadikan transferabilitas itu dari player ke mob creator. Nah, kenapa? Karena eh, misalnya player ini bisa dipindahkan ke sini karena di Roblox itu membuat map itu kadang harus ada gitu namanya. Jadi nama player yang membuat map itu harus ada. Jadi kayak gini. Nah, so gini kan. Nah, ini kita ini aja sih. Terserah aja. Ya, nggak usah dipakai dulu lah. Gitu aja. Nah, jadi tuh kalau dia kayak gini berarti tandanya dia bisa ditransfer. Karena di sini dua-duanya tercentang. Nah, kalau misalnya di kalian studi kasusnya tidak bisa transfer, berarti kayak gini. Ini saya ada nih satu lah yang nggak bisa transfer di bagian achievement ini. Nah, achievement ini tidak bisa. Kenapa? Karena kalau misalnya kita balik. Nah, kalau misalnya achievement ini bisa ditransfer ke player lain, ya otomatis nggak kayak apa ya? Soalnya semua game itu rata-rata achievement-nya itu nggak bisa diberikan ke orang lain. Mas kayak player memberikan achievement yang sudah dia dapat diberikan ke orang lain itu nggak bisa. Makanya dari itu di bagian ini ini ya itu nggak bisa. Jadi ini sudah termasuk non transferabilitas. Sedangkan yang ini map character dan player itu transferabilitas sesuai yang saya bilang tadi. Oke, terus itu kalau art itu di bagian ini yang bisa ya. Ya terserah kalian apa yang bisa dijadikan pilihan karena art itu tuh kayak pilihan maksudnya kayak banyaknya pilihan tetapi cuma bisa dipilih satu. Kayak misalnya contohnya hmm,
kalian apa ya, ya kayak beasiswa gitu lah. Kan biasa ada beasiswa yang nggak boleh ngambil dua pilihan, misalnya ngambil satu kayak gitu. Atau metode pembayaran, gitu, metode pemesanan. Nah, kalau saya tuh pemilihan apa ya kayak soalnya kalau main Roblox itu dia cuma bisa menjalankan satu proses kayak misalnya kalian mau main ya, kalian cuma bisa main aja dulu. Kalau kalian membuat map itu beda beda lagi, dia nggak bisa. Otomatis harus meng-close yang tempat main kalian itu gitu. Jadi cara membuat arc itu gini dulu. Yang ini kita hapus dulu. Ini kita hapus juga. Nah, jadi caranya gini. Ini ke sini, ya, kita kasih harus sama ya. Kalau misalnya art itu harus sama kata kerjanya. Ini saya pilih, terus ini memilih, ini dipilih. Nah, ini sudah jadi art ini. Kita rapikan dikit. Ini juga sama. Oke. Nah, ini. Jadi ini cara membuat art. Maksudnya belum sih. Nah, jadi cara membuat artnya tuh, jadi kalian pencet kontrol, klik ini, apa, panah-panahnya, baru ini. Nah, habis itu klik yang ini nih, new art. Oke, udah. Jangan sampai salah ya, soalnya saya pernah kayak gini nih, saya baru tahu ternyata nggak bisa asal-asal. Misalnya saya klik ini duluan, terus ini, bisa deh, ya pokoknya itulah. Jadi harus dua ya lah, nggak dua sih. Jadi art tuh ya begini, untuk apa sih ya yang saya bilang tadi, dia kayak ngasih pilihan, cuman bisa memilih salah satunya aja, nggak bisa pilih dua gitu. Nah, selanjutnya tuh yang terakhir yaitu rekursif. Apa sih rekursif tuh? Rekursif tuh relasi eksklusif yang dimana relasinya itu ya di itu sendiri, di entitasnya sendiri. Nah, di studi kasus saya itu ya itu si player. Kenapa? Karena eh, dalam konteks ini nih dia kayak ya kalian tau lah kalau misalnya main game pasti ada nambahkan teman, ditambahkan teman. Nah, saya tuh kepikiran buat itu. Jadi rekursifnya yaitu cocok di player, yang dimana eh, kata kerja itu yaitu tambah. Terus ini ditambah sama menambah. Nah, di sini saya opsional dua-duanya karena ya itu kan tergantung si playernya kan mau nambah atau enggak, mau terima tambah teman atau enggak. Nah, gitu. Ini kalian rapikan aja dulu. Berantakan ya. Nah, terbalik yang ini. Ini harusnya menambahkan. Bentar ya. Nah, jadi kayak gini. Di studi kasus saya kayak gini. Jadi satu player kita ini bisa kita ini kan satu, jadi kita ini bisa menambah banyak teman gitu, banyak player. Nah terus banyak player itu bisa ditambah sama kita gitu. Misal kalian nambahkan 3 orang gitu bisa, atau kalian ditambah 3 orang juga bisa kayak gitu. Oke, selanjutnya yaitu hierarki. Hierarki itu kayak jabatan ya. Jadi eh, misalnya kayak gini, ini studi kasus saya yaitu si Roblox Manager ini eh, punya tingkat bawahannya yaitu developer sama admin. Jadi eh, kita bisa pakai, misalnya kita pakai Quantum ini. Nah ini nih, jadi hierarki itu harus sama semua kata kerjanya. Jadi kayak kalian pimpin, berarti yang developer ke admin juga pimpin, berarti ini mau memimpin, dan yang ini dipimpin. Nah, ini saya mandatory ya dua-duanya. Nah, oke. Jadi satu Roblox Manager ini bisa apa harus memimpin satu atau banyaknya developer. Terus juga ke developer developer smartphone juga sama. Tuh pimpin juga.
Nah, oh, admin ini tuh dia kayak apa ya? Kayak orang yang kerja di sana lah, orang yang kerja di kantornya kayak anggota, cuma bukan anggota gitu sih. Saya kurang tahu juga, cuma yang saya lihat di YouTube-nya sendiri ada developer sama admin, gitu-gitu.